Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia Putri dengan NPM 1022123. Saya dari kelas K620 ANR. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi bisnis di PT Honda dan Yamaha guna memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke materinya. Profil perusahaan PT Honda. Honda merupakan pabrikan motor dari Jepang yang masuk ke Indonesia di bawah PT Astra Honda Motor atau AHM. PT Astra Honda Motor merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia yang didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Visi dari PT Astra Honda Motor yaitu AHM ingin menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dan menjadi pemain kelas dunia dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen, dan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Misi dari PT Astra Honda Motor yaitu menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, profil perusahaan di PT Yamaha. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing adalah sebuah perusahaan yang memproduksi sepeda motor. Perusahaan ini didirikan pada 6 Juli 1974. Pabrik sepeda motor Yamaha mulai beroperasi di Indonesia sekitar tahun 1969 dan kini sebagai produsen massal sepeda motor Yamaha di Indonesia dan di Asia Tenggara. Visi dari PT Yamaha yaitu menjadi perusahaan unggul yang terus tumbuh berkelanjutan melalui inovasi berdasarkan pengalaman yang menyenangkan untuk menciptakan kesejahteraan dan memperkaya kehidupan masyarakat. Lalu misi dari PT Yamaha yaitu yang pertama, menciptakan kesejahteraan dan memperkaya kehidupan bagi pelanggan dan masyarakat, perusahaan mitra kerja, dan karyawan. Yang kedua, menjadi brand unggulan melalui inovasi yang menyenangkan untuk memenuhi impian dan melebihi harapan pelanggan yang menjadi kebanggaan dan pengalaman luar biasa yang tak terlupakan. Yang ketiga, menjadi manusia unggulan yang melakukan proses dan menghasilkan yang terbaik dengan menjalin komunikasi, kerjasama tim yang kuat, dan perbaikan terus-menerus di dalam perusahaan maupun dengan mitra bisnis. Yang terakhir, pertumbuhan bisnis yang sehat dan menguntungkan secara berkelanjutan dengan mengembangkan sumber daya, peluang bisnis, pelanggan setia, dan masyarakat. Selanjutnya adalah tentang perkembangan perusahaan di PT Honda. PT Astra Honda Motor atau AHM didirikan pada tanggal 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Pada saat itu, PT Federal Motor hanya merakit, sedangkan komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD atau completely knocked down. Lalu, pada tahun 1981, PT Federal Motor mencapai 1 juta produksi sepeda motor Honda. Seiring penerimaan masyarakat yang tinggi, PT Federal Motor mendirikan pabrik kedua di Pegangsaan dan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 2 juta unit per tahun pada tahun 1996. Lalu di tahun 2001, PT Federal Motor dan beberapa anak perusahaan
merger menjadi satu dengan nama PT Astra Honda Motor. 4 tahun kemudian, pabrik ketiga sepeda motor Honda dibangun di Cikarang, sehingga total kapasitas produksi meningkat menjadi 3 juta unit sepeda motor per tahun. Pada tahun 2015, PT Astra Honda Motor mencatatkan produksi sepeda motor ke 50 juta produksi. Prestasi pertama di industri sepeda motor di Indonesia, bahkan di ASEAN. PT Astra Honda Motor juga mulai memasarkan jajaran motor big bike Honda yang dilengkapi layanan premium. Pada tahun yang sama, PT Astra Honda Motor berhasil masuk ke pasar motor luar negeri dengan melakukan ekspor perdana Honda Beat ke negara Filipina. Ekspor ini kini telah merambah ke mancanegara, dari kawasan Asia hingga Amerika. Lalu pada tahun 2019, untuk pertama kalinya, PT Astra Honda Motor memperkenalkan produk berbasis teknologi listrik melalui Honda PCX Electric. Nah, selanjutnya adalah perkembangan perusahaan Yamaha. Sebelum mulai memproduksi sepeda motor sendiri, pabrik Yamaha di Indonesia menjalankan kegiatan perakitannya pada tahun 1969. Semua komponennya diimpor dari Jepang. Proses kegiatan perakitan ini dilakukan secara manual dengan tenaga kerja yang sedikit. Produk awal mereka awalnya adalah 10 unit per hari. Awal mula Yamaha Motor didirikan pada tahun 1971. Secara resmi bekerja sama dengan konglomerat lokal dan memulai ekspor perakitan motor utuh dengan mesin 100 cc dari Jepang dan menjualnya secara lokal. Lalu pada tanggal 6 Juli 1974, PT Yamaha Motor akhirnya mendirikan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Lalu di tahun 2009, PT Yamaha mampu meningkatkan penjualan kumulatif tahunan tertinggi, hingga mampu menggeser tradisi Honda sebagai pemimpin dalam penjualan sepeda motor di Indonesia. Di tahun 2009, PT Yamaha tercatat menjadi raja motor nasional dengan total penjualan mencapai 2.678.892 unit. Dengan angka tersebut, maka Yamaha berhasil memperoleh 46% dari total market share di Indonesia. Lalu pada tahun 2018, PT Yamaha berperan aktif mendukung perkuatan ekonomi Indonesia hingga menghasilkan surplus perdagangan sebesar 11,8 triliun rupiah atau 813,6 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2018. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran pada PT Honda. PT Astra Honda Motor atau AHM telah dengan sangat baik mempertahankan keunggulan kompetitifnya secara berkelanjutan yang terlihat dari berkembangnya market share sepeda motor Honda secara terus-menerus, walaupun penjualan sepeda motor dalam 10 tahun terakhir ini naik dan turun cukup tinggi. AHM telah mampu menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang yang ada. PT Astra Honda Motor untuk mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan menerapkan strategi yaitu yang pertama, positioning strategis. Melalui citra produk motor Honda berteknologi tinggi, bandel,
irit bahan bakar, varian produk lebih beragam, dan brand global yang terpercaya. Yang kedua, distribution strategis. Melalui showroom, bengkel resmi, dan gerai spare part yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang cukup mudah ditemukan. Yang ketiga, pricing strategi yang menempatkan harga cukup tinggi dibanding pesaing untuk menunjukkan kepemimpinan pasar dan mutu produk Honda dengan memberikan jaminan atas produknya. Dan keberhasilannya ini terlihat dari terus-menerus meningkatnya market share sepeda motor Honda di Indonesia, meskipun terjadi penurunan penjualan sepeda motor. Yang kedua, strategi pemasaran di PT Yamaha. Strategi yang ditetapkan oleh PT Yamaha Indonesia Motors Manufacturing yaitu yang pertama, produk manajemen. Yamaha Indonesia yang mempunyai slogan semakin di depan berupaya untuk membuat produk berbeda kelas sehingga bisa masuk ke dalam pangsa pasar yang berbeda-beda. Yang kedua, brand management. Strategi Yamaha adalah agar selalu dekat dengan konsumen lewat konsep touring yang dilakukan Yamaha serta selalu hadir dalam kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional. Dapat membuat Yamaha kian melekat di benak masyarakat. Yamaha juga merubah slogan selalu di depan menjadi semakin di depan. Hal ini mempertegas bahwa Yamaha merupakan merek yang tangguh. Yang terakhir, consumer and community management. Yamaha terus mengembangkan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya. Sekarang dealer-dealer Yamaha bukan hanya melayani pembelian saja, tapi melayani 3S, yaitu service, selling, spare part. Dari analisis yang dilakukan, terlihat bahwa faktor yang menjadi kekuatan PT Astra Honda Motor atau AHM adalah citra dan brand yang kuat, produk berkualitas tinggi, showroom, service station, dan spare parts yang mudah ditemukan, tawaran produk yang lebih beragam, sumber daya manusia yang kompeten. Sedangkan peluang yang ada yang dapat dimanfaatkan oleh PT Astra Honda Motor yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, jumlah penduduk yang besar, tren masyarakat menggunakan motor, peluang ekspor dan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi produk Honda. Sedangkan analisa strategi Yamaha untuk mengungguli Honda yaitu seni perang Yamaha melawan Honda dengan memanfaatkan kelemahan. Yamaha memutuskan untuk tidak bersaing secara frontal dengan Honda yang menguasai pasar, tapi dengan mempelajari kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan pesaing, melakukan inovasi dan menyerang celah pasar yang tidak dijaga. Kombinasi dua strategi dasar yang paling ampuh yaitu rekonfigurasi rantai nilai dan membangun ceruk pasar. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.